Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 7301. Hamid saat itu tidak menyadari bahwa pihak lain sedang mengincarnya. Dia merasa bahwa target sebenarnya kelompok orang ini adalah tentara Front Cataclysmic, atau mungkin organisasi tentara bayaran lain yang bersaing dengan tentara Front Cataclysmic. Jadi dia mulai memikirkan situasinya. Karena pihak lain ingin membuat insiden besar dan menyiramkan air kotor ke tentara Front Cataclysmic, mereka pasti akan membunuh orang di sini malam ini. Lalu, apa yang harus aku dan kedua istriku lakukan? Kali ini aku datang ke sini, aku menggunakan identitas palsu. Agar tidak mengungkap targetku, aku tidak membawa pengikut atau pengawal. Sekarang dapat dikatakan bahwa aku berada pada titik di mana tidak ada seorang pun yang dapat menolongku. Tepat saat dia dipenuhi dengan keputusasaan, dia tiba-tiba melihat Jacob dan Elaine Ma berjongkok di tengah kerumunan dengan kepala di atas tangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menghela napas lega. Kedua orang ini adalah ayah mertua dan ibu mertua kakak Wade, jadi kakak Wade pasti tidak akan tinggal diam, kan? Selama kita bertahan sampai kakak Wade muncul, apakah kita akan selamat? Saudara Wade menyerang markasku sendirian tanpa ada yang menyadarinya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Menurutku, tidak akan jadi masalah baginya untuk menghadapi orang-orang ini. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat ke arah pintu masuk. Melihat orang-orang berpakaian hitam bersenjatakan pistol dan peluru yang menjaga pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Saudara Wade, mengapa kamu tidak datang ke pesta? Jika kamu ada di sini, bukankah kamu akan menundukkan para idiot ini dalam sekejap mata? Bagaimana jika kamu tidak tahu situasi di sini? Tidak masalah jika kamu tidak bisa menyelamatkanku, tetapi jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayah mertua dan ibu mertuamu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada istrimu? Saat itu, pemimpin pasukan berbaju hitam itu melirik Hamid dari sudut matanya. Melihat Hamid selalu diam-diam melihat ke arah pintu, dia masih bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah orang ini bermimpi bahwa seseorang bisa datang untuk menyelamatkannya? Aku tahu betul keberadaannya. Dia tidak membawa rombongan apapun kali ini. Bagaimana mungkin ada yang menyelamatkannya? Memikirkan hal ini, pria berbaju hitam itu sudah menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Selama komunikasi pulih, ia akan membiarkan para turis dan selebritas ini memulai siaran langsung dan memulai pembunuhan massal selama siaran langsung. Sambil membunuh Hamid, ia juga akan menyiramkan semua air kotor ke tentara Front Cataclysmic, lalu segera mengungsi sebelum pasukan pemerintah Maladewa tiba. Semuanya akan sempurna. Pada saat ini, Charlie diam-diam mendekati bar. Ketika dia melihat beberapa pria berpakaian hitam keluar dari bar bersama manajer pulau, dia tahu bahwa mereka pasti ingin memperbaiki jaringan. Energi spiritual menyelimuti seluruh bar, dan dia menyadari bahwa situasinya relatif stabil. Dia menebak niat mereka dan berpikir bahwa mereka tidak akan membunuh orang di bar sebelum jaringan diperbaiki. Jadi, Charlie segera berbalik dan mengikuti yang lain dan manajernya. Ketika mereka meninggalkan pandangan para penjaga di luar bar dan berjalan ke jalan hutan lebat dan berliku di Pulau Baima, dia tiba-tiba berkata dari belakang, "Kalian semua, berdiri di sana." Beberapa pria berpakaian hitam terkejut dan segera berbalik sambil mengarahkan senjata mereka ke Charlie. Pada saat yang sama, beberapa orang menatapnya dengan gugup, dan salah satu dari mereka berkata, "Siapa kamu?" "Dengan orang ini." "Cepat. Tembak mati dia." Setelah menerima perintah, beberapa orang ingin segera menarik pelatuknya. Namun, situasi mereka sama dengan pria di tengah, dan mereka sama sekali tidak dapat menarik pelatuknya. Beberapa orang berteriak ketakutan, "Kapten, ada yang salah dengan senjataku, aku tidak bisa menarik pelatuknya." Aku juga." Sang kapten segera ingin menekan tombol panggil pada komunikator untuk meminta bantuan dari rekan satu timnya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa tangannya entah kenapa tidak dapat digerakkan. Dia langsung berkeringat dingin, menatap Charlie dengan gugup dan bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu melakukan ini?" Charlie mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Ini bukan perbuatan kakekmu, ini adalah sihir kakekmu." Setelah itu, dia sedikit mengernyit, wajahnya penuh dengan niat membunuh, dan berteriak dengan tegas, "Katakan padaku, siapa kamu? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini? Jika kamu berbicara dengan baik, aku akan memberimu kematian yang cepat. Jika kamu berbicara buruk, aku akan membuatmu lebih menderita daripada kematian." Pria itu langsung berteriak dengan marah, "Siapapun kamu tidak akan bisa mendapatkan sepatah kata pun dariku. Kalau kamu tidak percaya padaku, datang saja ke sini dan coba." Charlie berkata dengan nada meremehkan,
Aku akan mencoba ibumu. Kau sampah, dan kau pantas mendapatkan masalahku. Setelah berkata demikian, Charlie mengeluarkan kartu kamar dari sakunya, menjentikan pergelangan tangannya dengan ringan, dan energi spiritual melilit kartu kamar itu dan terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Kartu kamar yang terbungkus dalam energi spiritual begitu tajamnya sehingga dapat memotong besi seperti lumpur, dan energi spiritual di sekitarnya bagaikan penghalang, melindungi kartu kamar dari bahaya apapun. Kartu kamar itu melayang di udara dengan suara yang memecah udara. Lalu dengan suara desiran, ia mengitari lelaki itu dan memotong kedua lengannya dari bahunya. Bekas luka sebesar mangkuk tiba-tiba muncul di kedua sisi bahu lelaki itu, dan darah menyembur keluar seperti dua alat penyiram api yang meledak, memerciki tubuh dan wajah orang-orang di sekitarnya dengan darah yang panas, lengket, manis, dan amis. Yang lebih ajaib lagi adalah kartu kamar itu tidak ternoda darah. Kartu itu menggambar bayangan putih di udara dan kembali ke tangan Charlie. Pada saat ini, kultivasi Charlie telah membuat kemajuan besar setelah dihancurkan oleh cincin Maria Lynn dan menara harta karun 4 sisi. Meskipun Soul Piercer sudah tidak ada, dia bisa menggunakan apa saja untuk menggantikannya. Bahkan kartu ruangan kecil pun bisa digunakannya untuk membunuh ribuan pasukan. Orang-orang ini belum pernah melihat pemandangan yang luar biasa seperti itu sebelumnya, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Pria yang lengannya terputus itu sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Ia ingin berteriak untuk meredakan rasa sakitnya, tetapi tenggorokannya seperti tersangkut oleh tangan tak terlihat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia hanya bisa mengeluarkan beberapa rengekan tak terdengar seperti anjing tua yang sekarat. Ketika sang manajer melihat kejadian itu, seluruh tubuhnya kejang-kejang hebat, lalu dia memutar matanya dan jatuh pingsan ke tanah. Charlie mengabaikan manajer dan pria yang lengannya terpotong. Sebaliknya, dia menatap orang-orang lain dengan wajah berlumuran darah dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Apakah kamu ingin menjawab pertanyaan dengan jujur?" Salah satu dari mereka berseru, "Kakak, jangan ganggu aku. Aku akan ceritakan semuanya padamu." Beberapa orang lainnya juga menyuarakan hal yang sama. "Saya bersedia mengatakannya, saya juga bersedia mengatakannya." Charlie menatap yang lain dan berkata dengan tenang, "Sudah terlambat. Aku hanya ingin satu orang yang selamat." Setelah berkata demikian, dia melemparkan kartu kamar itu lagi, dan dalam sekejap mata, dia menggorok leher orang-orang itu, dan mereka pun jatuh ke tanah dan mati seketika. Satu-satunya yang selamat begitu ketakutan hingga ia mengompol saat itu juga. Meskipun ia telah membunuh banyak orang dalam kehidupan sehari-harinya, ia belum pernah melihat kejadian yang begitu mengerikan. Di matanya, metode pembunuhan Charlie sebanding dengan Asura dari neraka, dan gaya pembunuhan ini tanpa mengedipkan mata, tanpa omong kosong atau penundaan, lebih mengerikan daripada dewa kematian. Dia begitu ketakutan hingga dia hanya bisa kencing tak terkendali sambil gemetaran sambil berkata, Kami adalah tentara bayaran yang disewa oleh perusahaan Blackwater Amerika. Kami datang ke sini untuk membantu oposisi Suriah membunuh Hamid, dan omong-omong, untuk melakukan serangan teroris dan kemudian menyiramkan air kotor ke tentara Front Cataclysmic. Charlie mengira orang-orang ini ada di sini untuk membunuh Tawana, dan juga mengira orang-orang ini ada di sini untuk membunuh Bernard Elno, tetapi dia tidak mengira orang-orang ini ada di sini untuk membunuh Hamid. Lebih jauh lagi, dia sebenarnya dipekerjakan oleh pihak oposisi. Yang tidak dapat dibayangkannya adalah mereka tidak hanya ingin membunuh Hamid, tetapi mereka juga ingin menyalahkan prajurit Front Cataclysmic atas serangan teroris tersebut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka hanya ingin membunuh Hamid? Jika mereka membunuh Hamid, dapatkah mereka mengalahkan jenderal, prajurit, dan garnisun Hamid? Pihak lain dengan cepat menjelaskan, kali ini pihak oposisi diam-diam bekerja sama dengan seorang pejabat senior di bawah Hamid. Selama Hamid terbunuh, dia dapat melancarkan pemberontakan di pasukan Hamid dan memimpin beberapa prajurit untuk bergabung dengan pihak oposisi. Pada saat itu, seluruh pangkalan Hamid dapat direbut dengan bantuan dari dalam dan luar. Charlie mengangguk, mencoba memahami kekejaman dan kebiadaban tindakan ini. Jika rencana mereka kali ini berhasil, mereka tidak hanya akan dapat memperoleh markas Hamid dan menggabungkan pasukan Hamid, tetapi mereka juga akan dapat memaksa tentara Front Cataclysmic menjadi organisasi teroris di mata dunia. Pada saat itu, mereka bahkan akan dapat bergabung dengan Blackwater untuk menyerang tentara Front Cataclysmic. Jika mereka dapat mengusir tentara Front Cataclysmic, mereka akan membunuh dua burung dengan satu batu. Terlebih lagi, karena Blackwater terlibat dalam masalah ini, mereka pasti memiliki ikatan yang kuat dengan pihak lawan. Sangat mungkin bahwa setelah mengusir istana 10.000 naga, mereka akan berencana untuk mengambil alih posisi pihak lawan.
Kemarin Hamid mengatakan bahwa pihak oposisi mengakui kesepakatan sebelumnya antara Front Cataclysmic-Dian dan pemerintah. Saya tidak menyangka orang-orang ini benar-benar berencana merampok sesama pencuri. Charlie merasa agak jijik. Ia paling membenci orang yang mengingkari janji, mengkhianati orang lain, dan menusuk orang dari belakang. Jika pihak oposisi tidak diberi pelajaran dengan melakukan ini, sejumlah besar infrastruktur yang diinvestasikan oleh tentara Front Cataclysmic di sana mungkin akan berakhir menjadi pemborosan uang. Ingin semua orang di dunia melihatmu menang. Pada titik ini, ekspresi bertahap menjadi ganas, dan dia berkata dengan senyum kejam. Tidak hanya itu, aku juga akan membiarkan orang-orang di seluruh dunia melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana aku membunuhmu. Saya ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana berhala dan dewi mereka dihancurkan dan berbaring sedikit demi sedikit sampai mereka mati. Tawana menatap mata lelaki itu dan berteriak sekeras-kerasnya, "Kau iblis!" Iblis terkutuk. Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, "Kau benar, akulah iblis. Jika kau jatuh, aku akan memastikan kau berharap mati." Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum, berkata, "Nona Sweet, saya memiliki banyak energi di dalamnya. Sepertinya kita tidak perlu menunggu pemulihan jaringan sebelum pergi ke Wushan bersama. Mengapa kita tidak saling mengenal di sini di depan semua orang dan mencobanya terlebih dahulu? Sehingga saya dapat tampil lebih sempurna dalam debut resmi saya di lain waktu." Tawana begitu ketakutan hingga ia ingin bunuh diri saat itu juga. Orang terdekatnya hampir pingsan. Mereka datang menyelamatkan Tawana, tetapi dipaksa mundur oleh beberapa pria berpakaian hitam bersenjata. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu berkata dengan tegas, "Mulai sekarang, siapapun yang melakukan gerakan yang tidak perlu, aku akan menembak kepalanya." Orang tua Tawana tidak berani berbuat apa-apa dan hanya bisa berjongkok di sana, berpelukan dan menangis. Tawana benar-benar putus asa saat ini. Dia menyadari bahwa dia dan orang tuanya tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat hidup-hidup hari ini. Kali terakhir di Tokyo, Charlie menyelamatkan mereka. Tetapi kali ini di Maladewa, keajaiban seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi. Pada titik ini, pria berpakaian hitam itu mulai kehilangan kesabaran. Ia menggenggam kerah baju Tawana dan berkata dengan dingin, "Ayo, biarkan aku merasakan dulu bagaimana rasanya menjadi seorang superstar internasional." Setelah berkata demikian, dia ingin merobek ke meja Tawana. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar beberapa suara dan bunyi listrik yang keluar dari komunikator di telinga, seolah-olah seseorang menekan tombol panggil tetapi tidak berbicara, dan dengan cepat melepaskan tombol tersebut. Dia mengerutkan kening, mengira ada anggota tim yang meneleponnya, tetapi sinyalnya terganggu. Tim 1, 2, dan 3 semuanya berjaga di pinggiran, dan satu-satunya orang yang mungkin pergi jauh adalah orang yang dikirim untuk memperbaiki sinyal. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia terus menunggu ikon kekuatan sinyal muncul di bilas sinyal di sudut kanan atas, tetapi setelah menunggu lama tetap tidak ada perubahan. Dia menekan tombol komunikasi dengan kesal dan berkata dengan suara dingin, "Pak Tuasu, mengapa sinyalnya belum pulih? Saya masih ingin menyiarkan acara yang bagus secara langsung kepada netizen di seluruh dunia." Terjadi keheningan di komunikator. Alisnya langsung dikerutkan dan dia merasa sedikit risih. Sutua yang dicarinya adalah kapten yang lengannya dipotong dan tenggorokannya digorok oleh Charlie. Dia telah bekerja dengan Lao Su selama bertahun-tahun. Pria ini selalu tenang dan dapat dihubungi serta tidak pernah kehilangan kontak saat menjalankan misi. Tidak pernah ada situasi di mana saya sedikit lambat dalam reaksi. Setiap kali saya meneleponnya melalui komunikator, dia langsung menjawab, "Diterima." Fakta bahwa dia tidak menerima balasan segera dari Lao Su di interkom membuatnya waspada. Maka dia segera berdiri dan berjalan keluar sambil menekan interkom. "Tim 1, temui Lao Su dan lihat apa yang terjadi pada mereka dan mengapa mereka belum merespons." Dia mengira akan ada balasan dari tim melalui komunikator, tetapi tak disangka, di ujung lain komunikator masih saja sunyi senyap. Dia tiba-tiba menjadi gelisah dan berhenti berjalan keluar. Kemudian, dia menekan rasa takutnya dan menekan tombol panggil lagi. "Tim 2, tim 3, tolong jawab." Tim 2 dan 3 juga merupakan tim yang ia atur untuk berjaga di luar. Termasuk tim, totalnya ada 30 orang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tidak ada satupun dari 30 orang yang memperhatikan. Saat ini, hanya ada 6 orang dari 4 tim terakhir yang tersisa di sisinya. Kapten Lao Su dan prajurit ketiga yang baru saja pergi bersama juga kehilangan kontak sepenuhnya. Dia merasa sedikit takut dan berbisik kepada seorang pria berpakaian hitam di dekatnya, "Keluarlah dan lihat apa yang terjadi di luar." Pria berpakaian hitam yang disebutkan namanya itu sedikit gugup,
tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari bar. Tepat saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba berhenti di pintu dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu melihatnya berhenti di pintu, dia berteriak ke arah belakangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan? Periksa apa yang terjadi." Tepat saat dia selesai berbicara, kepala pria itu tiba-tiba terjatuh dari bahunya dan bersandar ke kaki pemimpin itu. Bab 7303. Di bar, para turis yang dikontrol juga ketakutan setengah mati. Seorang pria yang sehat dan hidup baru saja berjalan ke pintu dan kepalanya terguling ke tanah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pemimpin itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tanpa sadar, dia melangkah mundur dan berteriak, "Cepat! Ada musuh!" Beberapa militan yang tersisa segera menjadi sangat gelisah. Mereka mengangkat senjata dan membuka gerbang dengan waspada, takut pasukan besar akan masuk dari luar. Pemimpinnya benar-benar panik. Dia telah meninggalkan 3 tim di luar dan mengirim beberapa orang dari tim keempat untuk menangani situasi tersebut. Jika mereka semua mengalami kecelakaan, dia pasti akan mati hari ini. Memikirkan hal itu, ia langsung mengarahkan pistolnya ke Tawana dan berteriak, "Siapa dia? Keluar sekarang juga. Atau aku tembak dia sampai mati." Setelah itu, ia berkata beberapa kepada anak buahnya, "Jangan arahkan senjata kalian ke pintu, arahkan saja ke sandera di sekitar kalian. Dengarkan perintah saya nanti. Kalau saya bilang tembak, bunuh semua orang." Ketika para sandera di sekitar mendengar ini, mereka berteriak ketakutan. Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu hendak berteriak kepadanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa para sandera di sekitarnya tampaknya telah kehilangan kesadaran secara kolektif dalam sekejap dan pingsan di tempat satu persatu. Ia dan anak buahnya sempat terhanyut dan kebingungan. Awalnya ia mengira orang-orang ini pasti sudah bermimpi dan ingin berpura-pura mati, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan berpikir, orang-orang ini sudah berada di bawah pengawasannya selama ini, bagaimana mungkin mereka punya kesempatan untuk berkolusi? Mungkinkah ketika mereka mendengar senjata akan diarahkan ke mereka semua pingsan ketakutan? Tetapi bukankah kecepatan dan gerakan ini terlalu seragam? Pemimpin pasukan berbaju hitam itu tampak kebingungan, tetapi ternyata tidak semua sandera pingsan. Ada 3 orang yang masih sadar di tempat kejadian. 1 orang adalah Tawana, 1 orang adalah Hamid, dan 1 orang lagi adalah pria kaya Bernard Elno. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu bingung. Ia melihat ketiga orang itu dan bertanya, "Kenapa kalian bertiga tidak pingsan?" Tawana tidak mengerti mengapa orang tuanya tampak langsung pingsan seperti orang lain. Ia hanya bisa berkata jujur, Aku tidak tahu." Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu menatap Hamid dan menyeringai, lalu berkata, "Hamid, kamu juga tidak pingsan. Katakan dengan jujur, apakah ini ada izin untukmu?" Hamid juga sangat bingung, tapi dia tetap tenang saat itu. Ia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu nama asliku?" Pria berbaju hitam itu berkata dengan marah, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu sekarang. Tujuan kami kali ini adalah membunuhmu. Kau meninggalkan posisimu sebagai kaisar lokal di Timur Tengah dan datang ke sini untuk berlibur. Sekarang kau telah membuat kami dalam masalah. Aku benar-benar ingin menembakmu sampai mati." Salah satu anak buahnya langsung berkata, "Bos, kenapa kita masih ragu? Bunuh saja si Hamid bajingan itu. Kalau kita berhasil membunuh, setengah dari misi kita sudah selesai." Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin, "Aku tidak butuh kau mengamatiku cara melakukan sesuatu. Ada musuh misterius di luar sana yang tidak bisa kita pahami. Kita harus menjadikan orang-orang ini sebagai sandera agar kita bisa bertahan hidup." Bagi pemimpin pasukan berbaju hitam, misinya saat ini adalah menghasilkan uang, bukan berkorban. Meskipun seluruh perusahaan Blackwater sangat besar dan memiliki bayaran tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, tidak ada yang namanya kesetiaan di antara mereka. Semua orang mempertaruhkan nyawa dan bergabung dengan Blackwater untuk menghasilkan uang, bukan untuk menjadi martir Blackwater. Jadi, saat ini, dia tidak lagi peduli apakah dia bisa menyelesaikan misinya atau tidak. Dia hanya peduli apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kalau dia membunuh Hamid, dia akan kehilangan alat tawar-menawar yang sangat berharga, jadi dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lalu, ia mengarahkan pistolnya ke Bernard Elno dan bertanya dengan tegas, "Bagaimana kabarmu? Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak pingsan?" Bernard Elno melihat sekelilingnya dengan ragu-ragu dan menghindar.
Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu mengarahkan senjatanya ke wanita yang jatuh di tanah di samping Bernard Elno. Wanita itu adalah istri Bernard Elno. Kemudian, dia berkata dengan marah, "Kau tidak tahu, kan? Baiklah. Aku akan menembak mati istrimu dan melihat apakah dia berpura-pura." Setelah berkata demikian, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari luar gerbang, selalu mengarahkan senjatanya ke arah wanita dan anak-anak tua dan lemah ini. Kemampuan macam apa itu? Pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu sadar tanpa menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan dari luar pintu. Pria itu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek bermotif pohon kelapa, memperlihatkan sandal jepit di kakinya, dan tersenyum meremehkan yang tak terlihat di wajahnya. Ketika Tawana melihat sosok ini, ia merasa seolah-olah dewa telah turun dari surga. Ia tercekat tak percaya dan berkata, "Tuan Wade, apakah itu benar-benar Anda, Tuan Wade?" Saat dia berbicara, air mata langsung memenuhi matanya, begitu derasnya sehingga dia tidak bisa melihat penampilan Charlie sama sekali. Hamid begitu gembira hingga hampir melompat dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Wade, akhirnya kau di sini, Saudara Wade. Bajingan-bajingan ini datang untuk membunuhku, dan mereka mengaku dari aula 10.000 naga. Aku curiga mereka tidak hanya mengincarku, tetapi juga aula 10.000 naga." Bernard Elno juga mengenali Charlie saat ini. Dia tidak mengetahui jati diri Charlie yang sebenarnya, namun dia memiliki ingatan yang mendalam tentang wajah Charlie, dan bahkan membencinya sampai ke akar-akarnya. Karena dialah yang membawa penjual lukisan palsu Parker Ermao dan memaksa dirinya membeli sampah senilai ratusan juta dolar AS sebagai barang pelengkap untuk peletangan pil permajaan. Tetapi dia tidak pernah bermimpi akan bertemu pemuda ini di pulau miliknya. Dan sepertinya Tawana juga memperkenalkan pemuda ini. Memikirkan perubahan mendadak yang baru saja terjadi dan ketakutan para teroris, dia menyadari bahwa Charlie mungkin adalah kunci untuk mengubah situasi. Jadi dia segera berkata, Tuan Wade, lama tidak bertemu, Tuan Wade." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Elno, lama tak berjumpa. Saya ingin tahu apakah toko-toko mewah atas nama Anda masih melakukan penjualan distribusi akhir-akhir ini? Orang-orang ini. Apakah kamu ingin mengumpulkan mayat mereka?" Charlie mencibir dan berkata, "Kaulah yang mengumpulkan mayat untuk anak buahmu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berteriak keras, "Guntur datang." Detik berikutnya, seluruh bar tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Lapisan awan hitam langsung menutupi seluruh langit-langit, disertai kilat dan guntur. Sungguh mengejutkan seolah-olah seseorang tiba-tiba tiba di ketinggian ribuan meter dan menyaksikan badai petir dari dekat. Pada saat ini, Charlie tidak lagi berniat berpura-pura di depan orang-orang ini. Entah itu para tentara bayaran yang berpura-pura menjadi anggota istana 10.000 naga, atau Hamid, Tawana, dan Bernard Elno, dia tidak lagi ingin dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya. Ia harus membuat orang-orang ini sepenuhnya terkendali dan tunduk kepadanya. Ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah hari ini dengan sempurna, tetapi juga menjaga ketiga orang ini sepenuhnya di bawah kendalinya di masa depan. Dia baru saja membunuh begitu banyak orang. Tanpa kerja sama ketiga orang ini, masalah ini tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. White Horse Island tidak akan pernah bisa membuang puluhan mayat dengan benar. Selain itu, jika orang-orang ini tiba-tiba menghilang, Blackwater pasti akan mencoba segala cara untuk menyelidiki alasannya. Terlebih lagi, orang-orang ini, termasuk ayah mertua dan ibu mertuanya, semuanya memiliki ingatan tentang serangan teroris tersebut. Meskipun tidak sulit untuk menghapusnya satu persatu, jika masalah ini tidak dapat disembunyikan, tidak ada gunanya menghapus ingatan mereka. Sebaliknya, Blackwater akan menemukan petunjuk ketika mereka melakukan investigasi diam-diam. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Ia ingin orang-orang ini bekerja sama dengannya. Ia tidak hanya akan menyelesaikan tindak lanjut masalah ini dengan sempurna, tetapi ia juga akan melimpahkan sepenuhnya kesalahan kepada Blackwater. Blackwater kini bersekongkol dengan pihak oposisi. Kali ini, kita harus membawa Blackwater ke jurang kehancuran di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kita juga harus memberikan peringatan keras kepada pihak oposisi agar mereka tidak berani berpikiran buruk terhadap Hamid dan Istana 10.000 Naga mulai sekarang. Maka, ketika awan gelap memenuhi langit-langit bar dan kilat menyambar serta menggelinding di antara langit-langit, Charlie menatap pemimpin pasukan berpakaian hitam itu dan berkata dengan dingin, "Awas, aku hanya memberimu satu kesempatan." Pria berbaju hitam itu gemetar ketakutan. Ia tidak tahu bagaimana Charlie bisa melakukan semua ini, apalagi apa yang akan dilakukannya.
Pada saat ini, Charlie mengangkat tangannya dan menunjuk ke kakinya. Kemudian, kilat dan guntur di langit-langit tiba-tiba menyatu menjadi kilat yang dahsyat. Dengan suara keras, kilat itu menghantam lantai kayu di kakinya, langsung menembus lubang seukuran wastafel di lantai. Udara pun dipenuhi aroma kayu terbakar. Pemimpin orang berpakaian hitam itu merasakan semua bulu kuduknya berdiri karena tersambar petir. Yang lain juga menatap Charlie dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka ada seseorang di dunia ini yang bisa mengendalikan guntur dan kilat. Tawana dan Hamid tahu bahwa Charlie sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia bisa begitu kuat hingga ke tingkat ajaib seperti itu. Pada saat ini, pemimpin pasukan berbaju hitam akhirnya menyadari bahwa pemuda di depannya tidak selevel dengannya, bahkan tidak berada di dunia yang sama. Menghadapi kekuatan sekuat itu, ia tak punya peluang untuk menang. Maka, ia dengan tegas membuang pistolnya, berlutut di tanah sambil mengelus-elus, dan berkata dengan penuh hikmat, "Tuan Wade, saya buta dan menyinggung Anda, jadi saya pantas mati. Namun, mengingat saya tidak melakukan kesalahan besar, saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya." Setelah itu, ia segera berbalik dan berkata kepada beberapa orang yang tersisa, "Bajingan, letakkan senjata kalian. Berlututlah dan mohon ampun seperti Tuan Wade." Para pria itu akhirnya sadar, menjatuhkan senjata mereka, dan berlutut. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya suka berkomunikasi dengan orang yang mengetahui situasi terkini." Setelah itu, ia bertanya kepada pemimpin itu, "Ceritakan kepadaku semua yang kau ketahui secara terperinci." Pemimpin pasukan berbaju hitam itu berkata dengan hormat, "Tuan Wade, nama asli saya Kenji Zhao. Saya orang Australia, keturunan campuran Tiongkok dan Jepang. Saya bergabung dengan Blackwater 10 tahun yang lalu dan merupakan tentara bayaran level 7 di bawah Blackwater, yang bertanggung jawab utama atas urusan di belahan bumi selatan." Charlie bertanya, "Apa maksud tentara bayaran level 7? Kenji Zhao menjelaskan, "Tuan Wade, Blackwater memiliki sistem promosi yang sangat ketat demi kenyamanan manajemen internal. Posisi tempur dibagi menjadi 10 level, dari 1 hingga 10, dan tentara bayaran level 10 adalah yang terkuat. Hal yang sama berlaku untuk posisi manajemen, tetapi posisi manajemen tidak disebut tentara bayaran dengan level yang berbeda. Mereka dimulai dengan huruf M, dari M1 hingga M10. Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa sistem ini terdengar sangat mirip dengan sistem perusahaan internet?" "Benar sekali," kata Kenji Zhao, "Blackwater telah melakukan reformasi manajemen selama bertahun-tahun, dan sekarang pada dasarnya strukturnya seperti perusahaan multinasional besar." Charlie bertanya lagi, "Sebagai orang Australia, Anda juga bertanggung jawab atas urusan di belahan bumi selatan. Mengapa Anda ditugaskan di sini? Maladewa seharusnya dianggap sebagai negara di belahan bumi utara, bukan?" Kenji Zhao berkata cepat, "Tuan Wade, Anda tidak tahu bahwa sebagian besar tentara bayaran Blackwater adalah keturunan Eropa, Amerika, dan Afrika, dan hanya ada sedikit orang Asia. Kali ini, Blackwater secara khusus memobilisasi sekelompok orang Asia dari seluruh dunia, jadi saya dikirim ke sini untuk sementara." Charlie mengangguk dan terus bertanya, "Blackwater mengirimmu ke sini untuk membunuh Komandan Hamid, kan?" "Benar sekali." Kenji Zhao mengangguk dengan berat dan berkata, "Karena pihak oposisi selalu didukung secara diam-diam oleh pemerintah AS, para petinggi Blackwater telah lama bekerja sama dengan pihak oposisi Suriah. Saat itu, Front Cataclysmic Hall bekerja sama dengan pasukan pemerintah, sehingga mereka dianggap sebagai musuh Amerika Serikat dan pihak oposisi. Padahal, kedua belah pihak telah berkolusi secara diam-diam." Kenji Zhao menjelaskan, pihak oposisi punya dua tujuan. Pertama, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, dan kedua, mengusir Front Cataclysmic Hall dari Suriah. Blackwater juga ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Jadi, setelah mengetahui Hamid datang ke Maladewa untuk berlibur, mereka memutuskan untuk membiarkan kami berpura-pura menjadi tentara bayaran Front Cataclysmic Hall dan merencanakan serangan teroris. Lalu, mereka bisa membunuh Hamid tanpa sepengetahuan siapapun, memanfaatkan serangan teroris untuk mengemas kematian Hamid, lalu menyiramkan air hitam hasil serangan teroris ke Front Cataclysmic Hall. Pada saat itu, pemerintah AS akan mendesak PBB untuk menetapkan tentara Front Cataclysmic sebagai organisasi teroris internasional. Setelah mengusir tentara Front Cataclysmic dari Suriah, pangkalan tentara Front Cataclysmic di Suriah akan diserahkan kepada Blackwater untuk diwariskan. Bab 7305. Kata-kata Kenji Zhao membuat Charlie menyadari bahwa situasi di Suriah mungkin jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya.
Kalau hanya sekelompok anggota oposisi yang berasal dari latar belakang liar, mereka pasti tidak akan memiliki otak yang cukup untuk merancang rencana kejam seperti itu yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Begitu pembuat onar terkenal secara internasional seperti Blackwater terlibat, konten teknologinya segera meningkat. Untungnya, secara kebetulan, saya memilih pulau yang sama dengan Hamid. Kalau tidak, jika kami melewatkannya, Hamid pasti sudah meninggal hari ini, dan tentara Front Cataclysmic pasti sudah dijebak. Sebagai pemegang saham dan investor Hamid, sekaligus pemilik sebenarnya tentara Front Cataclysmic, sayalah yang akan menanggung kerugian paling besar. Oleh karena itu, Blackwater hanya mengincar rumah dan mobil mereka secara bersamaan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Maka Charlie berkata kepada Kenji Zhao, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku akan memastikan kau selamat. Tapi jika kau tidak bekerja sama, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga mencari tahu semua anggota keluargamu berdasarkan identitasmu dan membuat mereka menderita bersama. Kenji Zhao berkata dengan panik, Tuan Wade, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Anda tidak bisa menyakiti keluarga saya. Charlie mencibir dan berkata, persetan denganmu, semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kau ingin membunuh Hamid dan menyalahkan tentara Front Cataclysmic, dan kau rela membunuh ratusan turis di sini. Dibandingkan denganmu, apa gunanya aku membunuh semua klanmu? Setelah itu, ia menatap Hamid dan berkata dengan tegas, Komandan Hamid, orang-orang ini datang untuk Anda. Mungkin mereka tidak berniat melepaskan kedua istri Anda yang sedang hamil. Jika Anda pergi dari sini hidup-hidup, bagaimana Anda akan membalas dendam? Hamid langsung menggertakkan gigi dan mengumpat, bajingan-bajingan ini licik dan kejam. Aku akan membunuh semua anggota keluarga dekat mereka, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status. Bahkan janin di dalam perutnya pun tak akan mampu bertahan hidup. Charlie menatap Kenji Zhao dan berkata dengan tenang, kau sudah dengar semuanya. Ini buah pahit yang kau tabur sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenji. 1 hingga 10, dan tentara bayaran level 10 adalah yang terkuat. Hal yang sama berlaku untuk posisi manajemen, tetapi posisi manajemen tidak disebut tentara bayaran dengan level yang berbeda. Mereka dimulai dengan huruf M, dari M1 hingga M10. Charlie mengerutkan kening dan berkata, mengapa sistem ini terdengar sangat mirip dengan sistem perusahaan internet? Benar sekali, kata Kenji Zhao, Blackwater telah melakukan reformasi manajemen selama bertahun-tahun, dan sekarang pada dasarnya strukturnya seperti perusahaan multinasional besar. Charlie bertanya lagi, sebagai orang Australia, Anda juga bertanggung jawab atas urusan di belahan bumi selatan. Mengapa Anda ditugaskan di sini? Maladewa seharusnya dianggap sebagai negara di belahan bumi utara, bukan? Kenji Zhao berkata cepat, Tuan Wade, Anda tidak tahu bahwa sebagian besar tentara bayaran Blackwater adalah keturunan Eropa, Amerika, dan Afrika, dan hanya ada sedikit orang Asia. Kali ini, Blackwater secara khusus memobilisasi sekelompok orang Asia dari seluruh dunia, jadi saya dikirim ke sini untuk sementara. Charlie mengangguk dan terus bertanya, Blackwater mengirimmu ke sini untuk membunuh Komandan Hamid, kan? Benar sekali. Kenji Zhao mengangguk dengan berat dan berkata, karena pihak oposisi selalu didukung secara diam-diam oleh pemerintah AS, para petinggi Blackwater telah lama bekerja sama dengan pihak oposisi Suriah. Saat itu, Front Cataclysmic Hall bekerja sama dengan pasukan pemerintah, sehingga mereka dianggap sebagai musuh Amerika Serikat dan pihak oposisi. Padahal, kedua belah pihak telah berkolusi secara diam-diam. Kenji Zhao menjelaskan, pihak oposisi punya dua tujuan. Pertama, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, dan kedua, mengusir Front Cataclysmic Hall dari Suriah. Blackwater juga ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Jadi, setelah mengetahui Hamid datang ke Maladewa untuk berlibur, mereka memutuskan untuk membiarkan kami berpura-pura menjadi tentara bayaran Front Cataclysmic Hall dan merencanakan serangan teroris. Lalu, mereka bisa membunuh Hamid tanpa sepengetahuan siapapun, memanfaatkan serangan teroris untuk mengemas kematian Hamid, lalu menyiramkan air hitam hasil serangan teroris ke Front Cataclysmic Hall. Pada saat itu, pemerintah AS akan mendesak PBB untuk menetapkan tentara Front Cataclysmic sebagai organisasi teroris internasional. Setelah mengusir tentara Front Cataclysmic dari Suriah, pangkalan tentara Front Cataclysmic di Suriah akan diserahkan kepada Blackwater untuk diwariskan. Bab 7305. Kata-kata Kenji Zhao membuat Charlie menyadari bahwa situasi di Suriah mungkin jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya.
Kalau hanya sekelompok anggota oposisi yang berasal dari latar belakang liar, mereka pasti tidak akan memiliki otak yang cukup untuk merancang rencana kejam seperti itu yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Begitu pembuat onar terkenal secara internasional seperti Blackwater terlibat, konten teknologinya segera meningkat. Untungnya, secara kebetulan, saya memilih pulau yang sama dengan Hamid. Kalau tidak, jika kami melewatkannya, Hamid pasti sudah meninggal hari ini, dan tentara Front Cataclysmic pasti sudah dijebak. Sebagai pemegang saham dan investor Hamid, sekaligus pemilik sebenarnya tentara Front Cataclysmic, sayalah yang akan menanggung kerugian paling besar. Oleh karena itu, Blackwater hanya mengincar rumah dan mobil mereka secara bersamaan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Maka Charlie berkata kepada Kenji Zhao, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku akan memastikan kau selamat. Tapi jika kau tidak bekerja sama, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga mencari tahu semua anggota keluargamu berdasarkan identitasmu dan membuat mereka menderita bersama. Kenji Zhao berkata dengan panik, Tuan Wade, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Anda tidak bisa menyakiti keluarga saya. Charlie mencibir dan berkata, persetan denganmu, semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kau ingin membunuh Hamid dan menyalahkan tentara Front Cataclysmic, dan kau rela membunuh ratusan turis di sini. Dibandingkan denganmu, apa gunanya aku membunuh semua klanmu? Setelah itu, ia menatap Hamid dan berkata dengan tegas, Komandan Hamid, orang-orang ini datang untuk Anda. Mungkin mereka tidak berniat melepaskan kedua istri Anda yang sedang hamil. Jika Anda pergi dari sini hidup-hidup, bagaimana Anda akan membalas dendam? Hamid langsung menggertakkan gigi dan mengumpat, bajingan-bajingan ini licik dan kejam. Aku akan membunuh semua anggota keluarga dekat mereka, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status. Bahkan janin di dalam perutnya pun tak akan mampu bertahan hidup. Charlie menatap Kenji Zhao dan berkata dengan tenang, kau sudah dengar semuanya. Ini buah pahit yang kau tabur sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenji. 1 hingga 10, dan tentara bayaran level 10 adalah yang terkuat. Hal yang sama berlaku untuk posisi manajemen, tetapi posisi manajemen tidak disebut tentara bayaran dengan level yang berbeda. Mereka dimulai dengan huruf M, dari M1 hingga M10. Charlie mengerutkan kening dan berkata, mengapa sistem ini terdengar sangat mirip dengan sistem perusahaan internet? Benar sekali, kata Kenji Zhao, Blackwater telah melakukan reformasi manajemen selama bertahun-tahun, dan sekarang pada dasarnya strukturnya seperti perusahaan multinasional besar. Charlie bertanya lagi, sebagai orang Australia, Anda juga bertanggung jawab atas urusan di belahan bumi selatan. Mengapa Anda ditugaskan di sini? Maladewa seharusnya dianggap sebagai negara di belahan bumi utara, bukan? Kenji Zhao berkata cepat, Tuan Wade, Anda tidak tahu bahwa sebagian besar tentara bayaran Blackwater adalah keturunan Eropa, Amerika, dan Afrika, dan hanya ada sedikit orang Asia. Kali ini, Blackwater secara khusus memobilisasi sekelompok orang Asia dari seluruh dunia, jadi saya dikirim ke sini untuk sementara. Charlie mengangguk dan terus bertanya, Blackwater mengirimmu ke sini untuk membunuh Komandan Hamid, kan? Benar sekali. Kenji Zhao mengangguk dengan berat dan berkata, karena pihak oposisi selalu didukung secara diam-diam oleh pemerintah AS, para petinggi Blackwater telah lama bekerja sama dengan pihak oposisi Suriah. Saat itu, Front Cataclysmic Hall bekerja sama dengan pasukan pemerintah, sehingga mereka dianggap sebagai musuh Amerika Serikat dan pihak oposisi. Padahal, kedua belah pihak telah berkolusi secara diam-diam. Kenji Zhao menjelaskan, pihak oposisi punya dua tujuan. Pertama, membunuh Hamid dan merebut wilayahnya, dan kedua, mengusir Front Cataclysmic Hall dari Suriah. Blackwater juga ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Jadi, setelah mengetahui Hamid datang ke Maladewa untuk berlibur, mereka memutuskan untuk membiarkan kami berpura-pura menjadi tentara bayaran Front Cataclysmic Hall dan merencanakan serangan teroris. Lalu, mereka bisa membunuh Hamid tanpa sepengetahuan siapapun, memanfaatkan serangan teroris untuk mengemas kematian Hamid, lalu menyiramkan air hitam hasil serangan teroris ke Front Cataclysmic Hall. Pada saat itu, pemerintah AS akan mendesak PBB untuk menetapkan tentara Front Cataclysmic sebagai organisasi teroris internasional. Setelah mengusir tentara Front Cataclysmic dari Suriah, pangkalan tentara Front Cataclysmic di Suriah akan diserahkan kepada Blackwater untuk diwariskan. Bab 7305. Kata-kata Kenji Zhao membuat Charlie menyadari bahwa situasi di Suriah mungkin jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya.
Kalau hanya sekelompok anggota oposisi yang berasal dari latar belakang liar, mereka pasti tidak akan memiliki otak yang cukup untuk merancang rencana kejam seperti itu yang akan membunuh dua burung dengan satu batu. Begitu pembuat onar terkenal secara internasional seperti Blackwater terlibat, konten teknologinya segera meningkat. Untungnya, secara kebetulan, saya memilih pulau yang sama dengan Hamid. Kalau tidak, jika kami melewatkannya, Hamid pasti sudah meninggal hari ini, dan tentara Front Cataclysmic pasti sudah dijebak. Sebagai pemegang saham dan investor Hamid, sekaligus pemilik sebenarnya tentara Front Cataclysmic, sayalah yang akan menanggung kerugian paling besar. Oleh karena itu, Blackwater hanya mengincar rumah dan mobil mereka secara bersamaan. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan belajar dari kesalahan mereka. Maka Charlie berkata kepada Kenji Zhao, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku akan memastikan kau selamat. Tapi jika kau tidak bekerja sama, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga mencari tahu semua anggota keluargamu berdasarkan identitasmu dan membuat mereka menderita bersama. Kenji Zhao berkata dengan panik, Tuan Wade, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Anda tidak bisa menyakiti keluarga saya. Charlie mencibir dan berkata, persetan denganmu, semua orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kau ingin membunuh Hamid dan menyalahkan tentara Front Cataclysmic, dan kau rela membunuh ratusan turis di sini. Dibandingkan denganmu, apa gunanya aku membunuh semua klanmu? Setelah itu, ia menatap Hamid dan berkata dengan tegas, Komandan Hamid, orang-orang ini datang untuk Anda. Mungkin mereka tidak berniat melepaskan kedua istri Anda yang sedang hamil. Jika Anda pergi dari sini hidup-hidup, bagaimana Anda akan membalas dendam? Hamid langsung menggertakkan gigi dan mengumpat, bajingan-bajingan ini licik dan kejam. Aku akan membunuh semua anggota keluarga dekat mereka, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status. Bahkan janin di dalam perutnya pun tak akan mampu bertahan hidup. Charlie menatap Kenji Zhao dan berkata dengan tenang, kau sudah dengar semuanya. Ini buah pahit yang kau tabur sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenji.